Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and peace be unto you. Welcome back again to our English class. And today we are in meeting 6, pertemuan ke-6. And we are still in Lebaran situation, ya. So I would like to say Happy Eid Mubarak to all of us. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Okay, so let's continue our lesson. We are still in lesson 6 on page 18, ya. So we are we focus on reading comprehension skill for today. Okay, the topic that we are going to discuss is about a laptop computer. Yeah, from this article, we are going to have information about the definition of a laptop and also the differences between a laptop computer and also a desktop computer. Okay, now let me share the screen. Yep. Okay, so this is our discussion for today, lesson 6, on page what? On page 17. Ya, only one page ya, hanya satu halaman saja topik kita untuk hari ini. Okay, so this is laptop computers. Now I'm going to read the article for you. So, what is a laptop computer? Ya, jadi artikel ini dimulai dari sebuah pertanyaan ya. What is a laptop computer? Apa sih laptop computer itu? Pasti semua orang sudah punya laptop ya. Kalau zaman saya kuliah dulu mungkin jarang orang punya laptop, tapi kalau sekarang rata-rata orang sudah punya laptop ya. Jadi kalau laptop itu sendiri berasal dari dua kata ya. Yang pertama itu lap dan top. Ya, kalau lap itu artinya di pangkuan, sedangkan top itu artinya di atas. Jadi yang namanya laptop is a computer that can be placed on your lap. Ya, jadi komputer yang bisa Anda letakkan di pangkuan Anda ya. Karena dia tidak berat yang pasti ataupun juga kecil. Ya, dari artikel ini kita bisa melihat definisi ya dari sebuah laptop komputer. Katanya apa? A laptop is a personal computer that can be easily carried. Wah, itu dia kata kuncinya ya. Jadi laptop itu adalah sebuah komputer, itu pun juga komputer perorangan, komputer tunggal, that can be easily carried, ya. Yang kalau that itu kan artinya yang dapat, di situ adalah easily carried. Di sini ada di bold. Jadi kata kuncinya adalah easily carried. Berasal dari kata easy. Easy artinya apa? Easy artinya mudah ataupun juga gampang. Kemudian di sini artinya carry. Carry artinya kan ada tuh mobil Suzuki Carry ya. Jadi Suzuki Carry itu adalah mobil untuk membawa penumpang ya. Carry itu artinya membawa. Jadi kalau easily carry itu artinya gampang dibawa-bawa. Oke, jadi laptop is a personal computer. Laptop itu adalah sebuah komputer yang gampang dibawa-bawa. Oke, kalau bahasa lebih teknisnya itu disebut dengan portable. Ya, portable itu artinya easy to carry ataupun juga gampang dibawa. Dan kemudian ini juga ada pengertian lanjutan. It's used in a variety of location. Ya, jadi karena dia gampang dibawa-bawa, jadi laptop itu bisa digunakan di beragam lokasi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan desktop komputer, ya mungkin kita hanya bisa menggunakannya di lab komputer ataupun juga di meja belajar di meja kerja kita. Kita nggak bisa bawa kemana-mana. Tapi kalau laptop, we can use laptop anywhere. Oke. For example, saya kalau makan siang tuh di cafe itu di Ayam Penyet Sederhana di samping Potensi, saya ngeliat tuh banyak mahasiswa yang menggunakan laptop di sana. Oke, ada yang menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas ya, to finish their assignment. Ada juga yang untuk nonton, watching movies. Ada juga yang playing games ya. Jadi laptop is a portable computers. Oke, kemudian many laptops are designed to have all the functionality of a desktop computer. Oke, jadi laptop itu dirancang untuk melakukan semua fungsi yang ada di desktop. Ya, jadi sama aja ya. Oke, jadi desktop sama laptop itu fungsinya sama. Ya, jadi which mean they can generally run the same software. Jadi laptop juga bisa menjalankan software yang sama dengan desktop dan juga membuka tipe-tipe file yang sama dengan desktop ya. Namun some laptop such as netbook. Kalau dulu tuh zaman saya ada yang memang fokus ke netbook saja itu lebih
lebih kecil, it's smaller and ya lah lebih kecil dari laptop ya, namanya netbook. Jadi dia hanya berfungsi untuk internetan saja. Jadi dia sacrifice, ya dia mengorbankan beberapa fungsi agar bisa lebih portable. Ya oke, untuk lebih jelasnya nanti adik-adik bisa klik videonya ya. Di berikutnya ini ada yang namanya how is laptop different from a desktop? Apa sih perbedaan antara laptop dan desktop? Pasti semuanya tahu ya kalau misalnya dilihat dari portability-nya ataupun juga kepraktisannya gampang dibawa-bawa. Tentu saja laptop is easily to carry ya. Tapi ini ada beberapa fitur yang membedakan laptop dengan desktop. Because laptop are designed for portability, ya, laptop dirancang untuk kepraktisannya ataupun juga gampang dibawa-bawa. Ada beberapa perbedaan antara desktop dan laptop. Katanya laptop itu has an all-in-one design, ya, dia dirancang all-in-one. Jadi dia dirancang compact, ya. Kemudian dia memiliki built-in monitor. Monitornya sudah terintegrasi, monitornya sudah tertanam ataupun juga terpasang gitu ya. Kemudian ada keyboard, ada touchpad. Touchpad itu layar sentuh ya. Bukan layar sentuh, ada bantalan sentuh ini seperti saya menggunakan touchpad untuk menggerakkan kursor ini ya, which replaces the mouse. Jadi kita nggak pakai mouse juga bisa, kita pakai touchpad saja. Kemudian ada speakers. Ya, jadi kalau misalnya desktop kan semua komponen-komponen tersebut ter- terpisah ya. Tapi kalau misalnya laptop semuanya sudah terintegrasi ataupun juga terpasang. This mean is fully functional even when there are no peripherals attached to it. A laptop is quicker to set up and there are fewer cables to get in the way ya. Kalau dibandingkan juga yang pasti laptop yang nggak banyak kabel-kabelnya, tapi kalau misalnya desktop kita bisa lihat ya dari CPU ke monitor aja udah ada kabel, ke semua perangkat lain juga semuanya pakai kabel. Oke, kemudian some newer laptop even have touch screen. Wah, ini kalau eh, apa ya laptop-laptop yang lebih baru itu udah bisa touch screen. Kalau saya nggak bisa touch screen nih. Oke, so you may not even need to use a keyboard or mouse ya. Jadi sama lah kayak laptop kita, kayak handphone kita ya. Jadi nggak perlu pakai mouse lagi. Okay, there is also the option of connecting a regular mouse, large monitor, and other peripherals. Ya, jika laptop juga bisa ya dihubungkan dengan mouse ataupun juga monitor. This basically turn your laptop into a desktop computer. With main difference, you can easily disconnect the peripheral and can take the laptop with you wherever you go. Sekali lagi, ini adalah kepraktisan dari penggunaan laptop ya. Oke, kita langsung ke bawahnya. There are the main differences. So ini dia perbedaan utama antara desktop dan laptop. Katanya laptop tuh punya touchpad. Ini dia touchpad. Ya touch itu artinya apa? Sentuh ya. Don't touch me. Wah, jangan sentuh saya. You can touch me. Kamu boleh sentuh saya. Oke ya. Jadi kalau pad itu artinya alas ataupun juga bantalan. Ada mousepad, ada touchpad. Oke. Kemudian bisa juga disebut trackpad ya. Oke, touchpad itu adalah touch sensitive pad that lets you control the pointer by making a drawing motion with your fingers ya. Jadi Anda bisa menggunakan ataupun juga menggerakkan kursor dengan menggunakan fingers. What is finger? Finger itu artinya jari. Oke, what is this? This is thumb, this is index finger, this is middle finger, this is ring finger. This is your index finger. This is your little finger or sweet finger. So which fingers that you use to move the cursor, the mouse? Okay, so use your index finger like this. Okay, now ya, yang berikutnya juga ada battery ya. Jadi laptop menggunakan baterai ya. Jadi setiap laptop memiliki baterai yang memungkinkan kita untuk menggunakan laptop tersebut meskipun tidak terhubung dengan listrik. Ini plug-in ya, tidak tercolok ke listrik ya. Whenever you plug in the laptop, the battery recharge ya. Ketika Anda menghubungkan laptop, baterainya akan dicas. Nah, the benefit of having battery,
that it can provide backup power if the lab power goes out. Jadi kalau ada baterai, jadi kalau udah mati lampu, nggak langsung mati. Kemudian ada yang namanya AC adapter. Ya, AC adapter adalah laptop biasanya menggunakan apa ya, ada AC adapter. Ini digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Dan kemudian ini ada port di laptop ya, kalau Anda perhatikan laptop adik-adik sekalian. Jadi kebanyakan laptop itu juga banyak apa ya, memiliki ports ya, ataupun juga konektor gitu. Misalnya mau menghubungkannya ke proyektor pakai HDMI ya, HDMI port. Kemudian saya menggunakan ini, menggunakan apa nih namanya, headset ya, speakers, headset baik itu microphone maupun speakers itu saya menggunakan ke port microphone. Jadi itulah beberapa fitur yang membedakan laptop dengan desktop. Adik-adik saya rasa menurut saya sudah tahu semua ya. Oke, hanya itu saja pembahasan tentang laptop di lesson 6 ini ya. Jadi kemudian kita langsung aja ke latihannya. Latihannya bukan yang comprehension question, tapi ini saya buatkan yang baru, ada yang namanya conversation ataupun juga percakapan ya. Jadi di pertemuan sebelumnya tuh adik-adik diminta untuk menjelaskan spesifikasi dari komputer adik-adik ya. Jadi kalau di sini latihan kita adalah kita akan membuat percakapan. We are going to make a conversation and practice that conversation in which the situation is buying a laptop ya. Jadi kita sedang membeli laptop nih. Jadi saya mau adik-adik ini bekerja berpasangan, work in pairs, kemudian buat percakapan antara seorang salesperson, pramuniaga, orang yang jualan di toko komputer. Misalnya toko komputer yang adik-adik tahu apa? Kalau di mall tuh biasanya ada Inticom gitu ya. Atau misalnya di Merak Jingga tuh banyak kan toko komputer. Atau juga ada tuh di jalan apa ya, Jalan Sutomo itu komputer Medan. Kalau saya biasanya belanja di sana ya. Harganya lebih fix dan terjangkau lah menurut saya. Oke, ini yang harus dilakukan. Ya, the customer is looking for a laptop. Jadi ada customer yang sedang mencari ataupun juga ingin membeli laptop. Kemudian adik-adik ngobrol dengan dia untuk menemukan laptop yang bagus sesuai dengan kegunaannya. Dia misalnya perlunya untuk apa gitu. Dan juga budgetnya berapa. Kemudian juga berikan penjelasan tentang brands ya, merek-mereknya, tipe-tipenya, spesifikasinya, fitur-fiturnya, dan bonus. Ketika saya membeli laptop ini, saya beli laptop apa ini ya? HP Ryzen 7 ya. Saya itu dapat bonus, tapi memang udah include sebetulnya bundling. Dapat HP printer juga yang WiFi. Ya, kemudian dapat tas itu udah standar lah semuanya ya. Oke, adik-adik bisa melakukan free conversation nanti ini. Kemudian buat percakapannya ya. Contohnya seperti ini. Salesperson biasanya akan bilang ya ketika ada customer datang ke toko, Good morning sir, good morning ma'am, or good morning miss, welcome to Computer Medan. Kalau misalnya adik-adik mau di Computer Medan atau toko lain boleh juga. May I help you? Yes, I'm looking for a laptop. Saya mau cari laptop nih. Nah, kemudian adik-adik terusin nih, buatkan percakapannya. Jadi setelah dibuat percakapannya, kemudian adik-adik record ya di em, percakapannya direkam, kemudian adik-adik post it ya, kemudian diupload ke sosial medianya ya. Saya harap dari YouTube aja nanti di-share link YouTube-nya ke WhatsApp grup kita. Jadi deadline-nya itu adalah hari Sabtu depan tanggal 27 of April 2024. Okay, I think that's all for today. Thank you very much and happy Eid Mubarak once more time. So don't forget to do your homework. See you next week. Okay, bye.